Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Statement of Cash Flows, chapter 16. Selanjutnya ini adalah nama-nama anggota dari kelompok 4. Ada Oriza Prajana dengan NPM akhir 174, ada Aninda Feriansyah dengan NPM akhir 204, ada Sagita Dwi Rahmadini dengan NPM akhir 182, dan ada Rahmatisa Wibiana dengan NPM akhir 208. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reporting cash flows. Reporting cash flows atau pelaporan arus kas itu melaporkan arus kas masuk dan keluar perusahaan untuk suatu periode. Laporan kas memberikan informasi yang berguna tentang kemampuan perusahaan untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menghasilkan kas dari operasi. Kedua, mempertahankan dan memperluas kapasitas operasional. Yang ketiga, memenuhi kewajiban keuangannya. Dan yang terakhir ada membayar dividen. Laporan arus kas digunakan oleh manajer untuk mengevaluasi operasi masa lalu, operasi transaksi, dan merencanakan aktivitas investasi dan pendanaan di masa yang akan datang. Laporan ini juga digunakan oleh pengguna eksternal seperti investor dan kreditor untuk menilai potensi laba perusahaan dan kemampuan membayar utang serta membayar dividen. Nah, selanjutnya untuk laporan kas itu laporan arus kas melaporkan 3 jenis aktivitas arus kas atau cash flows from operation activities. Yang pertama ada cash flows from operation activities. Nah, yang dimana arus kas dari aktivitas operasi melaporkan arus kas masuk dan keluar dari operasi sehari-hari perusahaan. Perusahaan dapat memilih salah satu dari dua metode alternatif, yakni metode langsung dan tidak langsung, untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dalam laporan arus kas. Nah, untuk metode langsung itu arus kas masuk operasional utama adalah kas yang diterima dari pelanggan. Arus kas keluar operasional utama adalah pembayaran kas untuk barang dagangan, beban operasional, bunga, dan pajak penghasilan. Kas yang diterima dari aktivitas operasional dikurangi pembayaran kas untuk aktivitas operasional merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasional. Nah, selanjutnya ada metode tidak langsung. Untuk metode tidak langsung sendiri itu melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan memulai dari laba bersih dan menyesuaikan dengan pendapatan dan beban yang tidak melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi mencakup pos-pos seperti penyusutan dan keuntungan atau kerugian atas aset tetap. Perubahan aset dan liabilitas operasi lancar seperti piutang usaha atau utang usaha juga ditambahkan atau dikurangkan, seperti itu. Selanjutnya ada contoh atau gambaran dari cash flows from operations at direct and indirect methods net solution. Nah, untuk direct method itu ada cash revenge from customer atau kas yang diterima dari pelanggan pembayaran, dan ada expense juga, ada payments juga. Untuk indirect method sama seperti direct method. Akan tetapi akunnya ada yang berbeda. Selanjutnya ada cash flows from use for investing activities atau bisa disebut dengan arus kas dari atau digunakan untuk aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang terkait dengan perubahan aset jangka panjang perusahaan. Arus kas masuk dari aktivitas investasi biasanya muncul
ketika kas diterima dari penjualan aset tetap, investasi, dan aset tidak berwujud. Arus kas keluar biasanya mencakup pembayaran untuk pembelian aset tetap, investasi, dan aset tidak berwujud. Selanjutnya ada cash flows from use atau use for financing activities atau arus kas dari atau digunakan untuk aktivitas penggunaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang terkait dengan perubahan liabilitas jangka panjang dan ekuitas pemegang saham perusahaan. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan biasanya muncul ketika kas diterima dari penerbitan surat utang jangka panjang atau sekuritas ekuitas. Selanjutnya ada non-investing and financing activities atau bisa disebut aktivitas investasi dan pendanaan non-tunai. Suatu perusahaan dapat melakukan transaksi yang melibatkan aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak secara langsung mempengaruhi kas. Seperti transaksi ini tidak seperti langsung mempengaruhi kas. Transaksi ini menghilangkan pembayaran kas di masa mendatang untuk bunga dan untuk membayar obligasi saat jauh. Karena transaksi semacam itu secara tidak langsung mempengaruhi kas, hal tersebut dilaporkan di bagian terpisah dari laporan arus kas. Bagian ini biasanya muncul di bagian paling bawah laporan arus kas. Nah, untuk selanjutnya ada format of the statement of cash flows atau format laporan arus kas. Untuk format laporan arus kas sendiri itu terdiri atas cash flows from operating activities atau arus kas dari aktivitas operasi, cash flows from investing activities atau arus kas dari aktivitas investasi. Selanjutnya ada cash flows from financing activities, bisa disebut arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang selanjutnya itu ada peningkatan atau penurunan uang tunai, terus ada kas di awal period, terus ada kas di akhir period, dan aktivitas investasi dan pembayaran yang non-tunai. Setelah itu dijumlah dan akan muncul hasil akhirnya. Selanjutnya ada preparing the statement of cash flow, the indirect method. Indirect method digunakan untuk menyusun laporan arus kas dengan cara menganalisis perubahan pada akun non-cash balance sheet. Melalui metode ini, perubahan cash dapat ditentukan secara tidak langsung dengan melihat perubahan pada liabilities, stockholders equity, dan non-cash assets. Rumus yang digunakan adalah change in cash sama dengan cash in liabilities ditambah change in stockholders equity dikurangi change in non-cash asset. Dalam praktiknya, net income atau net loss selalu menjadi angka pertama yang dilaporkan pada bagian operating activities. Selanjutnya adalah net income. Seperti pada contoh kasus di gambar, pada tahun 2018, Randall Inc. mencatat net income sebesar $108.000. Angka ini juga mempengaruhi perubahan pada retained earnings karena net income ditutup ke akun tersebut. Perubahan masih bersih pada retained earnings adalah $80 yang berasal dari net income sebesar $108 dikurangi dengan dividends declared sebesar $28.000. Hal ini menunjukkan bagaimana laba ditahan mengalami kenaikan bersih selama periode berjalan. Selanjutnya ada adjustment to net income. Sebelumnya, karena laporan laba rugi disusun dengan accrual basis, maka net income tidak sama dengan cash flow. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian agar bisa mendapat arus kas dari aktivitas operasi. Penyesuaian dilakukan dalam 3 langkah. Pertama, menambahkan kembali beban non-cash seperti depreciation dan amortization karena beban ini mengurangi laba
tetapi tidak mengurangi kas. Kedua, menambahkan kerugian atas disposal aset serta mengurangi keuntungan disposal aset karena transaksi ini termasuk aktivitas investasi, bukan operasi. Ketiga, menganalisis perubahan pada current assets dan current liabilities. Kenaikan non-cash aset mengurangi kas, sedangkan penurunan non-cash aset menambah kas. Sebaliknya, kenaikan liabilities menambah kas, sedangkan penurunan liabilities mengurangi cash. Selanjutnya ada dividends and dividends payable. Pada contoh kasus Randall Inc. selama tahun 2018 mendeklarasi dividen sebesar $28.000. Namun yang benar-benar dibayarkan hanya sebesar $24.000 karena terdapat kenaikan pada dividends payable sebesar $4.000. Oleh karena itu, dalam laporan arus kas, bagian financing activities akan melaporkan cash use for dividend sebesar $24.000. Pada diagram ini ditunjukkan bagaimana dividen yang diumumkan atau dividends declared dari retained earnings dikonversi menjadi dividen kas yang benar-benar dibayarkan. Prosesnya melalui akun dividends payable. Jika pada periode berjalan dividends payable mengalami penurunan, artinya perusahaan telah melunasi kewajiban dividen sebelumnya, sehingga jumlah tersebut ditambahkan dalam perhitungan. Sebaliknya, apabila dividends payable meningkat, berarti sebagian dividen yang diumumkan belum dibayarkan, sehingga jumlah tersebut dikurangkan. Hasil akhirnya adalah cash dividends paid, yaitu arus kas keluar yang benar-benar tercatat pada laporan arus kas di bagian financing activities. Pada common stock, melanjutkan contoh kasus. Selama tahun 2018, Randall Inc. menerbitkan $4.000 saham dengan harga $12 per lembar. Transaksi ini menambahkan common stock sebesar $8.000 dan menambahkan paid-in capital in excess of par sebesar $40.000. Sehingga total penerimaan kas dari penerbitan saham adalah $48.000. Jumlah ini dilaporkan sebagai cash inflow pada bagian financing activities. Lanjut pada bonds payable. Akun bonds payable mengalami penurunan sebesar $50.000 karena dilunasi dengan pembayaran kas. Transaksi ini merupakan arus kas keluar dari financing activities, sehingga dilaporkan sebagai cash used to retire bonds payable sebesar $50.000. Selanjutnya dilanjutkan dengan building and accumulated depreciation pada Randall Inc. Randall Inc. membeli building dengan harga $60.000 secara tunai, yang dilaporkan sebagai cash outflow pada bagian investing activities. Selain itu, terdapat depreciation expense sebesar $7.000 pada building, yang ditambahkan kembali pada operating activities, karena merupakan beban non-cash. Di sini saya akan membahas mengenai akun tanah. Penurunan sebesar $45 pada rekening tanah Randall Inc. berasal dari dua transaksi, yaitu sebagai berikut. Transaksi pada tanggal 8 Juni adalah penjualan tanah dengan harga perolehan $60 untuk pembayaran tunai sebesar $72. Hasil penjualan sebesar $72 dilaporkan di bagian aktivitas investasi sebagai berikut. Arus kas dari digunakan untuk aktivitas investasi, yaitu uang tunai dari penjualan tanah sebesar $72. Hasil sebesar $72 mencakup keuntungan sebesar $12 dari penjualan tanah dan biaya nilai buku tanah sebesar $60. Keuntungan sebesar $12 dikurangkan dari laba bersih di bagian arus kas dari aktivitas operasi. Hal ini dimaksudkan agar arus kas masuk sebesar $12 yang terkait dengan keuntungan tersebut tidak dimasukkan dua kali sebagai arus kas masuk. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 12 Oktober adalah pembelian tanah secara tunai sebesar $15. Dilaporkan sebagai arus kas keluar di bagian aktivitas investasi, yaitu sebagai berikut. Arus kas dari atau digunakan untuk aktivitas investasi, yaitu uang tunai untuk pembelian tanah sebesar $15.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai preparing the statement of cash flow. Laporan arus kas untuk Randall Inc. dengan metode tidak langsung menunjukkan kas meningkat sebesar $71,5 selama tahun tersebut. Peningkatan arus kas bersih yang paling signifikan yaitu $100,5 berasal dari aktivitas operasi. Penggunaan kas yang paling signifikan yaitu $26 adalah untuk aktivitas pendanaan. Saldo akhir kas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah $97,5. Saldo akhir kas ini juga dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2018 yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai preparing the statement of cash flow, yaitu the direct method. Bagian aktivitas investasi dan pendanaan dalam laporan arus kas sama persis, baik menggunakan metode langsung maupun tidak langsung. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi juga sama, tetapi cara pelaporannya berbeda. Dengan metode langsung, laporan laba rugi disesuaikan dengan arus kas dari aktivitas operasi seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Beban penyusutan tidak disesuaikan atau dilaporkan sebagai bagian dari arus kas dari aktivitas operasi, karena beban penyusutan tidak melibatkan arus kas keluar. Keuntungan dari penjualan tanah juga tidak disesuaikan dan tidak dilaporkan sebagai bagian dari arus kas dari aktivitas operasi, karena arus kas dari aktivitas operasi ditentukan secara langsung, alih-alih dengan merekonsiliasi laba bersih. Hasil kas dari penjualan tanah dilaporkan sebagai aktivitas investasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cash received from customers. Laporan laba rugi dari Randall Inc. melaporkan penjualan sebesar $1.180 untuk menentukan uang tunai yang diterima dari pelanggan. $1.180 disesuaikan untuk setiap kenaikan atau penurunan piutang usaha. Penyesuaian tersebut dirangkum sebagai berikut. Peningkatan piutang usaha sebesar $9 selama tahun 2018 menunjukkan bahwa penjualan kredit melebihi penerimaan kas dari pelanggan sebesar $9. Dengan kata lain, penjualan tersebut mencakup $9 yang tidak menghasilkan arus kas masuk selama tahun tersebut. Dengan demikian, $9 dikurangkan dari penjualan untuk menentukan penerimaan kas dari pelanggan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai financial analysis dan interpretation, yaitu free cash flow. Arus kas bebas adalah alat penting untuk menilai profitabilitas bisnis. Ini mengukur kas yang tersedia setelah membeli aset tetap yang diperlukan untuk operasi. Arus kas bebas dihitung menggunakan laporan arus kas sebagai berikut. Arus kas bebas dinyatakan sebagai persentase penjualan untuk perbandingan rasio. Rasio ini dihitung sebagai berikut, yaitu rasio of free cash flow to sales sama dengan free cash flow dibagi sales. Arus kas bebas positif menguntungkan untuk dana pertumbuhan, akuisisi, utang, saham, dan dividen. Perusahaan tanpa arus kas bebas akan mengalami masalah likuiditas. Sebagai ilustrasi, informasi dari laporan tahunan minuman nasional selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut, yaitu dalam ribuan. Rasio arus kas bebas terhadap penjualan juga meningkat selama 3 tahun ini, dari 4,6% pada tahun pertama menjadi 7,2% pada tahun ketiga, yang merupakan peningkatan sebesar 57%, yaitu 7,2% dikurangi 4,6% dibagi 4,6%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cash payments for merchandise atau pembayaran untuk barang dagangan. Nah, income statement untuk Randall Inc. melaporkan harga pokok penjualan atau cost of merchandise sold sebesar $790.000. Nah, untuk menentukan cash payments for merchandise, $790 tersebut disesuaikan dengan setiap kenaikan atau penurunan inventories dan account payable, dengan asumsi bahwa account payable tersebut terutang kepada pemasok barang dagangan atau suppliers. Penyesuaian tersebut dirangkum dalam lampiran berikut ini. Nah,
Penurunan persediaan atau inventory sebesar $8.000 menunjukkan bahwa barang dagangan yang dijual melebihi harga pokok barang dagangan yang dibeli sebesar $8.000. Dengan kata lain, harga pokok penjualan mencakup barang dagangan senilai $8.000 yang dijual dari persediaan yang tidak memerlukan cash flow selama tahun tersebut. Dengan demikian, $8.000 dikurangkan dari harga pokok penjualan dalam menentukan cash payments for merchandise. Penurunan account payable sebesar $3.200 menunjukkan bahwa cash payments for merchandise lebih besar $3.200 daripada pembelian secara kredit selama tahun 2018. Oleh karena itu, $3.200 ditambahkan ke harga pokok penjualan dalam menentukan cash payments for merchandise. Selanjutnya yaitu cash payments for operating expense atau pembayaran untuk beban operasional. Income statement untuk Randall Inc. melaporkan total operating expense atau beban operasional sebesar $203.000, termasuk depreciation expense atau beban penyusutan sebesar $7.000. Karena beban penyusutan tidak memerlukan cash flow, beban tersebut dihilangkan dari pembayaran kas untuk beban operasional. Untuk menentukan pembayaran kas untuk beban operasional lainnya tidak termasuk penyusutan sebesar $196.000 dari $203.000 dikurangkan $7.000 disesuaikan dengan setiap kenaikan atau penurunan prepaid and accrued expense atau beban dibayar di muka dan beban akrual, dengan asumsi bahwa accrued expense payable Randall Inc. merupakan seluruh beban operasional. Nah, penyesuaian tersebut dirangkum dalam lampiran berikut ini. Peningkatan accrued expense payable menunjukkan bahwa pembayaran tunai untuk operating expense adalah sebesar $2.200 lebih rendah daripada jumlah yang dilaporkan untuk operating expense selama tahun tersebut. Dengan demikian, $2.200 dikurangkan dari operating expense dalam menentukan cash payments for operating expense. Randall Inc. tidak memiliki prepaid expense atau beban dibayar di muka, sehingga tidak ada penyesuaian beban operasional untuk beban dibayar di muka. Jika terdapat beban dibayar di muka, beban operasional juga disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan beban dibayar di muka. Kenaikan atau penurunan beban dibayar di muka ditambahkan atau dikurangi ke beban operasional lainnya untuk menentukan cash payments for operating expense. Selanjutnya yaitu gain on sale of land atau keuntungan dari penjualan tanah. Income statement untuk Randall Inc. melaporkan keuntungan sebesar $12.000 atas penjualan tanah. Penjualan tanah merupakan aktivitas investasi atau investing activity. Dengan demikian, hasil penjualan termasuk keuntungannya dilaporkan sebagai bagian dari investing activity section. Selanjutnya ada interest expense atau beban bunga. Nah, income statement untuk Randall Inc. ini melaporkan interest expense sebesar $8.000. Untuk menentukan pembayaran tunai untuk bunga atau cash payments of interest, $8.000 tersebut disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan bunga yang harus dibayar. Penyesuaian tersebut dirangkum dalam lampiran berikut ini. Nah, neraca perbandingan Randall menunjukkan tidak ada interest payable atau bunga terutang. Hal ini karena beban bunga atas obligasi yang terutang dibayarkan pada tanggal 1 Juni dan 31 Desember. Karena tidak ada interest payable, penyesuaian interest expense sebesar $8.000 tidak diperlukan. Nah, selanjutnya ada cash payments for income taxes atau pembayaran untuk pajak penghasilan. Nah, income statement untuk Randall Inc. melaporkan income tax expense sebesar $83.000. Untuk menentukan cash payments for income tax, $83.000 tersebut disesuaikan dengan setiap kenaikan atau penurunan income taxes payable atau pajak penghasilan terutang. Penyesuaian tersebut dirangkum dalam lampiran berikut ini. Nah, penurunan income taxes payable sebesar $500 menunjukkan bahwa cash payments for income taxes adalah $500 lebih banyak daripada jumlah yang dilaporkan untuk income tax expense selama tahun 2018. Dengan demikian, $500 ditambahkan ke income tax expense dalam menentukan cash payments for income taxes. Selanjutnya ada reporting cash flows from operating activities, direct method. Nah, atau juga pelaporan arus kas dari aktivitas operasional
menggunakan metode langsung. Income statement untuk Randall Inc. menggunakan direct method atau metode langsung untuk melaporkan cash flows from operating activities. Bagian laporan yang berbeda dari yang disiapkan dengan indirect method atau metode tidak langsung diberi highlight atau seperti ini. Nah, dalam lampiran ini juga mencakup jadwal terpisah yang merekonsiliasi net income atau laba bersih dan net cash flow atau arus kas bersih dari aktivitas operasi. Jadwal ini dicantumkan dalam laporan arus kas atau cash flow ketika metode langsung digunakan. Jadwal ini serupa dengan bagian arus kas dari aktivitas operasi yang disusun dengan indirect method atau metode tidak langsung. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.